Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Basis Data akan menampilkan tutorial cara membuat database, tabel, dan pengolahannya menggunakan data struk pembelian di gerai Migacuan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Sasilia Nursyafa dengan NIM 046, Salwa Dini Ulaya dengan NIM 058, Raine Iska dengan NIM 061, Alma Natania dengan NIM 078, Sarli Zulfa dengan NIM 113, dan saya sendiri Retno Dwi dengan NIM 047. Selanjutnya, untuk tutorialnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Halo, jadi kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tabel database pada localhost PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu kita dapat membuka XAMPP terlebih dahulu, kemudian pilih Start. Kemudian kita masuk pada localhost PHP MyAdmin dan tampilannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita dapat membuat database-nya terlebih dahulu dengan memasukkan nama database. Karena kita akan membuat tabel pembeli dan pesanan pada gacoan, maka kita dapat memasukkan namanya yaitu gacoan, kemudian create. Kemudian kita dapat memasukkan create tabel. Setelah memasukkan sintaks pada konsol, maka kita dapat mengecek tabelnya yaitu klik pembeli, kemudian seperti yang tertampil pada layar untuk tabelnya, serta klik pesanan. Selanjutnya akan digunakan proses select menggunakan tabel pesanan. Yang pertama yaitu untuk menampilkan isi tabel dilakukan sintaks seperti berikut. Nah, maka akan muncul tabel seperti di atas. Kemudian akan dilakukan select from where, yaitu untuk menampilkan sebagian isi tabel. Di sini akan ditampilkan pengguna ID serta jumlah pesanan pada tanggal 23 Desember 2023 dengan menggunakan sintaks sebagai berikut.
maka akan muncul tabel seperti itu. Kemudian akan dilakukan menggunakan query group by, yaitu untuk menghitung agregat berdasarkan kolom tertentu. Di sini akan dilakukan penjumlahan pada setiap pengguna ID menggunakan sintaks sebagai berikut. Kemudian untuk proses select yang terakhir yaitu menggunakan query order by, yaitu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Di sini akan dilakukan pengurutan berdasarkan pengguna ID. Selanjutnya akan dilakukan proses select yang termasuk fungsi agregasi, diantaranya average, count, maksimum, minimum, dan sum. Akan dipilih tabel pesanan untuk melakukan proses ini. Pertama adalah average yang digunakan untuk menentukan nilai rata-rata suatu kolom. Sintaksnya adalah select avg dalam kurung kolom yang akan dicari rata-ratanya, misalnya kolom jumlah from tabel pesanan, sehingga didapat rata-rata dari kolom jumlah adalah 53.150. Yang kedua adalah sum yang digunakan untuk menentukan jumlah nilai suatu kolom. Sintaksnya adalah select sum dalam kurung jumlah from pesanan, sehingga didapat nilai pada kolom jumlah adalah 531.500. Ketiga adalah count yang digunakan untuk menghitung jumlah baris atau record pada tabel. Sintaksnya adalah select count dalam kurung pengguna ID from pesanan, sehingga didapat jumlah kolom pada tabel pesanan adalah 10. Yang keempat adalah max yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu kolom. Sintaksnya adalah select max dalam kurung jumlah from pesanan, sehingga didapat nilai maksimum pada kolom jumlah adalah 107.000. Dan yang terakhir adalah min yang digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu kolom. Sintaksnya adalah select min dalam kurung jumlah from pesanan, sehingga didapat nilai minimum pada kolom jumlah adalah 11.000. Selanjutnya adalah fungsi select where yang menggunakan salah satu tabel, yaitu tabel pesanan. Yang pertama ada fungsi between yang berfungsi untuk mengelompokkan data sesuai kapasitas tertentu dengan sintaks sebagai berikut. Di sini kita akan menampilkan jumlah pesanan yang lebih dari 40.000 dan kurang dari 80.000 pesanan dengan tampilan sebagai berikut.
Selanjutnya adalah fungsi is_null digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai dalam kolom adalah nol atau tidak dengan sintaks sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi like digunakan untuk mencari data yang cocok dengan pola tertentu dengan sintaks sebagai berikut. Diperoleh data yang sesuai dengan sintaks tadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi in digunakan untuk membandingkan nilai dalam kolom tertentu dengan daftar nilai yang diberikan dengan sintaks sebagai berikut. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini, untuk fungsi in adalah menampilkan kolom dengan pengguna ID yang sesuai dengan perintah, yaitu 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang join pada SQL. Nah, apa itu join? Join itu menggabungkan antara tabel. Misal nih, kita memiliki 2 tabel atau lebih. Nah, kita ingin gabungkan tabel-tabel tersebut. Penggunaan data ini berdasarkan atribut pada tabel yang memiliki kesamaan yang didefinisikan pada query. Nah, di join sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada inner join, 2 left join, dan yang ketiga ada right join. Nah, untuk inner join ini intinya tuh artinya kita akan mengambil data yang beririsan. Atau misal nih ada 2 tabel, berarti mencari data yang cocok dari kedua tabel tersebut. Kemudian untuk left join-nya sendiri itu artinya gabungan, kita akan mendapatkan gabungan dari data yang beririsan dan data dari tabel sebelah kiri. Tabel sebelah kiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk right join itu kurang lebih kebalikan dari left join, yaitu kita akan mengambil gabungan dari data yang beririsan dan juga data dari tabel sebelah kanan. Data dari tabel sebelah kanan. Jadi bedanya antara left join dan right join itu, kalau left join itu kan left itu kan artinya kiri, jadi artinya gabungan dari data yang beririsan dan data dari tabel sebelah kiri. Nah, untuk right join itu kan right, artinya kanan. Jadi artinya itu gabungan dari data yang beririsan dan data dari tabel sebelah kanan. Oke, mungkin langsung saja kita ke sintaksnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data dari database kacauan
Di sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel pembeli. Tabel pembeli ini sebagai tabel sebelah kiri dan kemudian ada tabel pesanan sebagai tabel sebelah kanan. Untuk tabel pembeli sendiri itu berisi data ID, nama, dan alamat. Kemudian untuk tabel pesanan terdapat data tanggal, jam pesanan, pengguna ID, dan jumlah. Oke, mungkin langsung saja kita ke sintaksnya. Yang pertama kita akan bahas sintaks dari inner join. Di sini saya mau mengambil data ID, nama, jumlah, kemudian from pembeli. Pembeli itu tabel sebelah kiri, kemudian inner join pesanan itu tabel sebelah kanan. Kemudian on di sini artinya sama seperti where. Kemudian di sini saya akan mengambil data dari pembeli ID, pembeli.id sama dengan pesanan, tabel pesanan dot pengguna ID. Nah, jadi dari sintaks ini tuh artinya kita mau mengambil data dari ID di tabel pembeli. Ini sebentar. ID di tabel pembeli. Kemudian kita akan mengambil data dari pengguna ID di tabel pesanan. Pengguna ID. Oke, mungkin langsung saja kita running. Kita coba running. Hasilnya seperti ini. Kita akan mendapatkan irisan dari tabel pembeli dan tabel pesanan. Oke, selanjutnya kita bahas sintaks dari left join. Nah, untuk left join itu sendiri kan seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, left join itu kita akan mendapatkan gabungan dari data yang beririsan dan juga data dari tabel sebelah kiri. Untuk sintaksnya itu kurang lebih sama dengan sintaks inner join, hanya saja di bagian inner join itu kita ubah menjadi left join. Seperti itu. Nah, di sini kan from pembeli. From pembeli ini artinya kita akan mengambil semua data dari tabel sebelah kiri dan juga irisan dari kedua tabel tersebut. Mungkin langsung saja kita running. Nah, setelah kita running akan didapatkan gabungan dari tabel sebelah kiri dan juga irisan dari kedua tabel tersebut. Jangan seperti ini. Selanjutnya untuk right join sendiri itu sintaksnya juga sama, kurang lebih sama dengan inner join dan left join. Hanya berbeda pada bagian sininya. Left join-nya diubah menjadi right join.
Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa pada join itu kita akan mendapat gabungan dari data yang beririsan dan juga semua data dari tabel sebelah kanan. Oke, mungkin langsung saja kita running. Nah, setelah di running, kita akan mendapatkan hasil gabungan dari data yang beririsan dan juga data dari tabel sebelah kanan. Seperti itu. Sekian tutorial untuk join pada SQL. Thank you. Itulah tadi tutorial membuat database dan tabel, proses select dan fungsi agregasi, select where, serta join. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.